Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ferisita Sabilillah dengan NIM A11 2021 13579 dari program studi S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir dari mata kuliah Sistem Temu Kembali Informasi dari kelompok A11 45 UG. Sebelumnya, saya izin share screen. Oke, untuk pertama ini adalah laporan akhir saya, yaitu bersama kelompok saya, kelompok 5, dengan tema Speech Emotion Recognition, di mana secara sistematika, cara kerjanya adalah mendeteksi dari gelombang suara tersebut. Jadi kita record suaranya, akan dideteksi bagaimana emosi yang kita rasakan saat itu. Kita ngomong dengan marahkah, dengan sedihkah, energi kita sedang positif atau negatif. Oke, next selanjutnya. Nah, kelompok saya ini ada saya, Ferisita Sabrila, sebagai ketua dari kelompok 5, dan ada teman saya Aslam Taurik, Bastian Jessica, Kang Andini, dan Immanuel Felix. Yang pertama, ini berisi pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berisi gambaran umum atau pembuka penjelasan awal seputar proyek yang kita kerjakan ini. Nah, penelitian ini tentang emosi yang manusia yang sekarang tuh sangat gencar sekali. Jadi, bagaimana kita bisa membantu mendeteksi suatu suara itu, apakah orang itu sedang emosi, sedih, atau dan lain-lain. Nah, kita di sini menggunakan klasifikasinya menggunakan CNN. Dalam pembentukan ini kita juga menggunakan MFCC, yaitu Male Frequency Cepstral Coefficient. Nah, di sini juga dituliskan keberhasilan proyek ini akan membawa kontribusi berarti dalam pengembangan teknologi. Jadi, eh, memunculkan sesuatu yang baru di mana kita bisa mendeteksi suatu suara tersebut eh, menjadi 3 sampai 7 deteksi emosi. Selanjutnya, di sini landasan teori. Kenapa kami mengambil tema ini? Karena emosi suara merupakan suatu perasaan yang muncul dari dalam diri seseorang akibat adanya rangsangan baik dari diri sendiri maupun luar. Nah, emosi manusia itu sangat kompleks ya, apalagi eh, antar satu dan lainnya itu emosinya bisa berbeda-beda, sama-sama marah, tapi tiap orang beda. Jadi kita memunculkan sesuatu yang bisa mendeteksi berdasarkan gelombang suara. Yang kedua ada suara, speech emotion recognition, lalu ada dataset. Nah, di sini dataset kita itu ada yang pertama dari Rough Desk, Test, Save, dan Grammar. Selanjutnya yaitu kita menggunakan fitur ekstraksi MFCCS, di mana digunakan paling umum memang untuk pengolahan suara. Nah, MFCC ini mengubah sinyal suara ke skala MEL. Di sini ada contoh flowcard-nya, ada klasifikasi yang sudah saya jelaskan di awal menggunakan CNN, atau jaringan neural convolutional yang menjadi solusi efektif dalam speech emotion recognition. Di sini ada deployment, kita menggunakan framework Python yang memungkinkan kita mudah untuk membuat aplikasi web interaktif. Nah, di sini kita juga membuat menggunakan Streamlit, di mana sebagai perangkat lunak sumber terbuka yang gratis, kelebihan tambahannya ini diminati oleh para pengembang. Yang kedua, ada bab metodologi, yang bab ketiga, ini dengan tujuan pengenalan pengucapannya, kita menggunakan apa untuk mencapai tujuan agar dapat melakukan speech emotion recognition. Di sini ada flowcard-nya, pengumpulan datanya bagaimana,
Lalu selanjutnya ada pre-processing datanya bagaimana. Ada tahap mail scaling yang telah dijelaskan tadi. Lalu ada pemilihan MFCCS. Jadi tahapnya langkah kritis dalam ekstraksi fitur suara. Lalu kita dijelaskan juga di dalam eh, tugas akhir ini, yaitu klasifikasinya CNN. Ada bab 4 hasil dan pembahasan sesuai revisi oleh dosen. Kami menambahkan beberapa codingan yang terkait. Kita telah melakukan revisi tersebut. Nah, ini adalah hasil Streamlit yang kita kerjakan. Oke, di sini atau dapat saya lihat sini. Nah, ini kita sudah eh, mengupload suara dari dataset kita masing-masing. Kelompok saya menggunakan Aslam. Suara Aslam, marah, kita masukkan, kita input, berkas berhasil diunggah. Begini tampilannya. Kita bisa setting modelnya. Ini yang kita centang 3 emosi. Berarti kita hanya memunculkan analisis membagi menjadi 3 emosi. Di sini menganalisis berdasarkan getaran suaranya dan akan memunculkan hasil prediksi. Karena kita hanya 3, itu akan muncul positif, negatif, dan netral. Apabila kita mengeset model setting 6, itu ada surprise, fear, angry, sad, happy, dan netral. Apabila kita mengset 7 emosi, angry, fear, disgust, neutral, happy, sad, surprise. Nah, karena kita mendeteksi suara asal marah, maka hasil yang didapatkan adalah dalam deteksi 3 emosi, termasuk negatif, 6 emosi, termasuk marah, dan 7 emosi, termasuk marah juga. Jadi, akurasinya sudah lumayan bagus ya, teman-teman. Oke, selanjutnya, ini adalah proses latih model, di mana kita menggunakan epoch 100, grafik akurasi modelnya, confusion metric, ada nilai precision, recall, dan advanced score, visualisasi gelombang suara, dan visualisasi spektrogram. Bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. Kita telah melakukan pelatihan model emosi dengan CNN, menghasilkan akurasi sebesar 88% dengan nilai kehilangan 0,29 data latih, dan mengalami penurunan signifikan 52%. Yang selanjutnya adalah daftar pustaka yang kita gunakan untuk sebagai referensi menulis laporan akhir pada tugas kali ini. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.